Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah famay yudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam kajian Islam intensif setiap hari Jumat, dan mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tilawah bersama-sama juga surat Al-Kahfi ya, 1 sampai 10. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. In awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah sudah di-share ya. Kalau yang di sini bisa lihat. Bisa. Jadi muter. Baik. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas, mengkaji tentang bagaimana kita mempermudah insya Allah ya, mempermudah ikhtiar kita baik perorangan maupun secara bersama-sama dalam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak hanya dalam bentuk penghasilan bulanan begitu ya, itu adalah salah satu rezeki. Jadi banyak bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan salah satunya diantaranya adalah kita mendapatkan maisyah, mendapatkan
penghasilan setiap bulan kalau yang bekerja sebagai karyawan atau juga lewat penghasilan dalam bentuk-bentuk yang lain. Baik, Bapak-bapak dan semua yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian kita itu mau mendapatkan rezeki, tentu saja ada upaya yang perlu kita lakukan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan atau memudahkan turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, bukan ini nomor satu. Yang pertama sekali adalah yang slide satu lagi. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita mengenali siapa saja atau mengenali apa saja, mengenali siapa penggenggam rezeki. Kita sudah tahu pasti gitu ya. Allah lah yang memberikan rezeki, penggenggam rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibarat kalau kita misalkan kalau teman-teman sales marketing itu mau closing gitu ya, mau prospek, itu pada saat mau memprospek mengenali dulu datang tuh sama siapa gitu ya. Datangnya itu pastinya ke orang yang memiliki kemampuan untuk memutuskan. Menemukan orang yang kira-kiranya akan tertarik, kemudian dia orang yang memang memiliki kemampuan untuk memutuskan. Kalau kita mau nawarin, mau jual mainan misalnya gitu ya, mainannya betul itu untuk anak-anak. Tetapi yang akan kita datangi bukan anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anak itu bukan decision maker, bukan yang punya uangnya, bukan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Yang kita datangi sebagai misalkan penjual gitu ya, yang kita datangi itu adalah orang tuanya. Orang tuanya saja ada dua. Akan lebih efektif ketika kita tahu di keluarga tersebut ayah atau ibu yang memutuskan, yang menjadi decision maker. Kenapa? Karena percuma, misalkan kita punya waktu terus setengah jam presentasi, karena mainannya bukan mainan yang harganya misalkan cuma 1.000, 2.000, 5.000 begitu ya, tapi harganya misalkan puluhan ribu atau ratusan ribu atau jutaan misalnya. Nah, pada saat kita datang presentasi, kalau kita tidak tepat datangnya gitu ya, kita sudah selesai tertarik, tapi kemudian jawabannya gini, tapi saya lapor dulu ya, misalkan kita datangnya sama ibunya, sama ayahnya anak-anak, karena ini mah harus atas izin ayahnya anak-anak, berarti 2 kali kita. Tapi kalau kita paham gitu ya siapa decision makernya, begitu kita presentasi, si decision maker ini akan langsung bisa memutuskan saya beli atau tidak beli gitu. Nah itu bagaimana kemudian kita mau mendapatkan rezeki kalau kita tidak tahu hakikat yang memegang rezeki itu siapa, yang menggenggam rezeki itu siapa. Dan kita insya Allah sama-sama yakin Allah yang menggenggam rezeki. Allah yang memutuskan bahwa kita pantasnya berapa. Jadi kenali gitu ya siapa Allah Subhanahu wa taala sebagai penggenggam rezeki. Nah, yang berikutnya dalam mengenali ini adalah kita juga kemudian mesti belajar, mesti mengenali bagaimana cara masuknya. Bagaimana kita masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita baca Quran, ayat-ayat Quran gitu ya. Itu ayat-ayat Quran itu yang Allah di tes ya. Oh ya ada. Jadi poin yang kedua ini ya, dikenali yang poin nomor 1, terus di cara masuk ini, bagaimana kalau kita baca di surat Al-Anbiya itu, Nabi Ayub, kemudian Nabi Yunus, Zunnun gitu ya, kisahnya Nabi Zakaria, itu dalam berdoa kepada Allah amat sangat lembut gitu ya. Nabi Adam sendiri juga bagaimana doanya gitu, sangat lembut. Dan doanya ketika Nabi Yunus misalkan, itu ingin keluar dari perut ikan gitu ya, dari kegelapan di dalam perut ikan, dan sudah begitu di dalam kegelapan lautan. Jadi kan coba kebayang ya, stresnya kayak apa coba. Kan nggak tahu gitu ya, nasibnya coba kita yang ada di situ.
Yang ada mungkin udah pasrah aja, mati deh saya gitu ya, udah selesai. Kan nggak tahu, nabi itu manusia kayak kita, cuma memiliki kesabaran yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa, maka kemudian diutus sebagai nabi dan rasul. Tapi pada saat ada di dalam kegelapan perut ikan tersebut, di kedalaman lautan tersebut, doa yang kemudian dipanjatkan oleh Nabi Yusuf itu adalah doa yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mengagungkan nama Allah, doa yang bersyukur, doa yang kemudian merasa malu karena sudah berdosa, sudah bersalah dan seterusnya. Nabi Ayub juga begitu. Yang Nabi Ayub kemudian panjatkan walaupun ujiannya dahsyatnya luar biasa gitu ya. Tapi Nabi Ayub mintanya kepada Allah apa? Bukan ya Allah, udah cukup kali ya Allah gitu. Sekarang sok atuh sembuhkan saya. Enggak begitu. Perhatikan gitu. Tapi tetap kemudian meminta kepada Allah dengan lemah lembut, dengan sangat indah kalimat-kalimatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua tuh ada di satu halaman, saya lupa ya, kedua terakhir atau ketiga terakhir dari satu halaman itu gitu ya, di surat Al-Anbiya. Nanti kalau dilihat dibuka, itu di situ di satu halaman tuh tentang kisah 3 nabi itu dalam berdoa, meminta kepada Allah. Nah, jawaban Allah tiga-tiganya sama. Kemudian kata Allah, aku kabulkan doanya. Aku kabulkan doa, bahasanya sama semua, aku kabulkan doanya. Jadi padahal mintanya itu tidak langsung. Misalkan Nabi Ayub, ya Allah tolong sembuhkan. Bukan begitu. Tapi kemudian Allah bilangnya bahasanya di ayat berikutnya itu, aku kabulkan doanya gitu ya. Kemudian aku sembuhkan dia. Nah yang Nabi Yunus gitu juga. Aku kabulkan doanya, kemudian aku keluarkan dia. Lalu Nabi Zakaria juga seperti itu. Aku kabulkan dia doanya, kemudian aku beri dia seorang anak namanya. Siapa namanya anaknya Nabi Zakaria? Nabi Yahya. Nah, kalau Nabi Zakaria agak nyerempet-nyerempet. Sungguh aku sudah berusia sangat tua gitu ya dan perlu penerus gitu ya. Dan engkaulah ahli waris yang terbaik wahai Allah. Tetap memuji Allah. Padahal umurnya Nabi Zakaria pada saat itu sudah sekitar 120 tahun gitu ya. Umur Isya istrinya itu sudah sekitar 90 tahun. Istrinya Nabi Zakaria itu mandul dan sudah menopause. Jadi kebayang ya, tidak pernah berhenti seorang Nabi Zakaria yakinnya kepada Allah, minta aja terus berdoa saja, memuji Allah saja. Dan dalam situasi yang seperti itu Allah kabulkan. Sampai kan kisahnya itu nggak percaya awalnya. Mana mungkin gitu ya, ternyata dikabulkan Allah SWT. Jadi cara mintanya itu merajuk, santun, memuji, mendekat gitu ya, pasrah. Jadi tidak kemudian ada menuntut, harusnya ya Allah, aku sudah pantas dong dapat apa? Enggak. Harusnya sudah pantas dikabulkan olehmu ya Allah. Enggak begitu. Jadi menyerahkan kepada yang memang berwenang. Karena kita mesti paham atau si hamba ini tahu betul bahwa kewenangan dalam memberi itu kewenangan yang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewenangan kita adalah meminta. Memintanya yang kita mesti tahu cara masuknya. Coba gitu ya. Kalau kemudian ada anak kita, anak nih gitu ya. Pak Rizal misalnya ya. Anaknya Pak Rizal teh udah gede-gede gitu ya. Terus tahu, kalau di Amerika mah itu kalau ngobrol sama ayahnya, ibunya nggak pakai ayah, ibu gitu, nggak pakai panggilan gitu, tapi langsung nyebut nama, langsung nyebut nama. Dan di sana mah sopan gitu ya. Terus karena anaknya Pak Rizal nih misal gitu ya, habis nonton itu, oh keren ya gitu ya, nyebut nama aja, langsung datang sama Pak Rizal, Jal minta duit lah. Tuh langsung kata Pak Rizal, teke. Teke gitu. Jal minta duit, teke gitu. Budak saya teh asa teh ngajar kayak begini tapi kok begitu gitu. Tetapi kalau kemudian anaknya Pak Rizal ini datang kepada Pak Rizal terus bilang, ayah, tadi di sekolah aku lihat ayah itu ya di kantin ada makanan baru ya. Kayaknya enak banget loh ya. Soalnya teman-teman aku pada beli ya. Tapi kan ayah tahu, aku itu sudah lama banget tiap kali dapat bekal dari ayah untuk sekolah, separuh itu
sepertiganya aku tabungin, sepertiganya lagi aku infakin setiap hari biar bisa sedekah. Nah jadi jajan aku itu setiap hari cuma sepertiga itu dan itu habis. Nah aku kan nggak mau ayah tabungan kurang terus nggak bersedekah. Boleh nggak ayah sekali aja besok dilebihin bekalnya. Kira-kira Pak Rizal kasih nggak? Pasti dikasih. Jadi tahu cara masuknya. Tahu cara mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saja, kita yang menjadi orang tua, ketika kemudian diminta apalagi untuk yang baik, kepentingan yang baik, dimintanya dengan cara seperti itu, kita tersentuh. Kalaupun belum ada uangnya, kita akan bilang, oke nak, tapi tunggu ya, ayah akan usahakan dulu. Atau nunggu gajian gitu ya misalkan. Tapi kita akan berusaha untuk memberi. Apalagi mintanya untuk yang baik-baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih pemurah, jauh lebih lembut, jauh lebih baik daripada orang tua manapun. Maka ketika kita paham, coba lihat bagaimana Nabi itu di Al-Qur'an, baca cara-cara Nabi itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita juga sebenarnya ini semua juga mengenali sifat-sifat Allah sebenarnya ya. Sebenarnya. Cuma ini saya pisahkan aja. Kita juga mengenali sifat-sifat Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Supaya apa? Supaya kita jadi optimis kalau tahu. Kalau kita mengenali sifat-sifat Allah, kita optimis. Kenapa kita optimis? Ketika kita tahu sifat wajib Allah, maka kita tenang. Kenapa tenang? Oh iya, mustahil misalkan gitu ya. Allah itu pasti wajib, sifat wajibnya Allah itu pasti maha adil. Allah itu maha kaya, Allah itu maha memberi, Allah itu maha pemurah, penyayang dan seterusnya. Ada 99 Asmaul Husna. Ya sifat Allah. Nah, kemudian kita juga tahu sifat mustahilnya Allah, lawan-lawannya semua. Mustahil Allah itu tidak maha adil, mustahil Allah itu tidak maha kaya, mustahil Allah itu tidak mampu. Mustahil Allah itu tidak maha memberi. Semua mustahil-mustahil itu lawannya. Nah kalau kita paham sifat-sifat Allah, asma Allah, maka kita akan lahir rasa optimisme. Akan lahir rasa optimisme. Kenapa? Karena begini misalnya. Oke gitu ya, bagi yang profesional, bagi yang berkarir. Oke, nggak ada urusan. Saya sekarang bekerja bagiannya di bagian A. Gitu ya. Belum menjadi pejabat di seperti si fulan, Pak Bos misalkan, siapalah pimpinan. Tapi kalau kita yakin dengan sifat Allah, maka kita tahu betul gitu ya, bahwa Allah tidak mungkin tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Carana kumaha Allah, cara nama gitu. Walaupun kita juga nanti tidak tahu ya, karena Allah juga bilang ada yang aku lebihkan kata Allah, ada yang aku jatah kata Allah. Dan kalau kita husnuzan kepada Allah, hadis qudsi gitu ya, inni inda dzanni abdi kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah maka ketika kita juga tahu sifat-sifat Allah, kita tidak akan buruk sangka kepada Allah. Ya Allah kenapa saya mah dijatah segini? Tiap-tiap teh sesekali atau orang keuangan teh salah nulis angka gitu. Misalnya begitu ya. Kasihlah keajaiban itu sesekali. Tidak harus dalam bentuk seperti itu. Nah tetapi hak rezeki dalam setiap hamba itu tidak mungkin Allah tidak membuka kesempatan yang sama. Ingat, bentuknya beda-beda setiap orang. Bentuknya itu macam-macam. Ya, jadi ada yang kemudian dikasih rezekinya itu tidak mesti dalam bentuk penghasilan bulanan. Tapi dikasih rezekinya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk keluarganya sehat aja. Nggak ada yang sakit. Sehat aja, nggak ada yang sakit. Istrinya, Masya Allah, pikar sepen gitu ya. Yang jomblo yang ngalamun dewe lah gitu. Susah soalnya masih jomblo gitu ya. Jadi membahagiakan, jadi banyak bentuk rezeki yang Allah beri itu bentuknya banyak sekali gitu ya. Karena ada begitu ya, ada Masya Allah gitu. Orang yang penuh tekanan gitu ya, ketika lagi berat, lagi pusing, itu dia buka dompetnya. Ternyata di dalam dompetnya itu ada wajah, ada foto istrinya. Wah, dilihat foto istrinya. Temannya ngelihat, Masya Allah, romantis betul ya dia gitu ya.
ditepuk, Kang, meni romantis, ini ingat istri, bahagia banget kayaknya. Dengan polosnya dia ngomong, bukan apa-apa, ini saya lagi stres kerjaan nih, Pak Rijal ngambek-ngambek ya. Terus kalau saya udah tertekan, saya lihat foto istri saya. Nah, begitu lihat foto istri saya, seberat apapun urusan di kantor, tidak lebih berat dari urusan dengan istri saya. Jadi saya langsung terhibur, nggak ada apa-apanya dibandingkan dia, katanya. Jangan, gitu. Itu kasihan banget, gitu ya. Nah, maksudnya bentuk rezeki itu banyak sekali. Mungkin ada orang yang bisa jadi dari sisi gaji itu jauh lebih besar, tapi dia pening. Kenapa? Karena pengeluarannya juga banyak. Bisa jadi, gitu ya. Bisa jadi. Kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Tetapi kuncinya ketika kita paham bahwa Allah itu tidak mungkin tidak maha adil, maka kita hanya ada optimis aja gitu. Ya pastilah namanya sempat sedih-sedih atau pernah sedih-sedih atau juga sesekali sedih-sedih, wajar-wajar aja kalau kayak gitu mah. Namanya juga manusiawi gitu ya, manusia. Itu sesuatu yang wajar tapi nggak keterusan. Nah, sifat-sifat Allah kita mesti pahami. Yang berikutnya adalah bagaimana juga kita mengenali polanya. Nah, ini rahasia. Jadi Bapak sekalian, gitu ya, Bapak sekalian, mengapa kemudian di Syamil itu kemudian ditaruh tuh kotak-kotak infak yang banyak di mana-mana. Jadi biar nggak ada alasan, nggak kelihatan kotak infaknya gitu. Muter gitu. biar nggak kelihatan kotak infaknya begitu ya. Nggak ada alasan, pokoknya mah mau lewat tangga manapun ketahuan, ketemu gitu. Kelihatan gitu. Kalau perlu pokoknya begitu masuk gerbang manapun, mau masuk ke pabrik, mau masuk lewat tengah, mau terbang lompat kemana, pokoknya harus kelihatan gitu. Jadi nggak boleh ngeles. Kenapa? Karena itu rahasia Allah di situ. Rahasia Allah itu kerjakan dulu, baru kemudian Allah kasih. Nah, tabirnya itu adalah iman. Tabirnya itu adalah iman. Surat Muhammad ayat 7, surat 47 ayat 7. Allah bilang di surat 47 surat Muhammad ini, ya ayyuhalladzina amanu intang surullah. Yang surkum wa yusabit akdamakum. Hai orang-orang yang beriman, intang surullah. Tolonglah agama Allah. Bukan karena Allah perlu pertolongan. Coba lihat ya, banyak sekali di surat Al-Mulk, banyak surat di beberapa surat itu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Mau semua manusia dan jin di muka bumi ini kompak takwa sama Allah, tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Mau seluruh manusia dan jin di muka bumi ini itu kompak membangkang sama Allah, nggak ada sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan, kalaupun Quran itu bilang seperti itu, Allah bilang seperti itu, intang surullah, kalau kamu menolong agama Allah, kata Allah gitu ya. Yang surkum itu bukan untuk Allah, itu untuk kita sendiri. Pada hakikatnya kita menolong diri sendiri. Tapi coba perhatikan, tolonglah agama Allah, maka kata Allah, aku tolong dia, terus bonusnya apa? Dan kuteguhkan kedudukannya, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Baru nanti Allah kasih hadiah-hadiahnya luar biasa. Selalu bentuknya itu adalah lakukan dulu. Dan disitulah ada tabir kita mengimani itu enggak. Ingat ya, iman itu 3 syaratnya, 3-tiganya wajib. Kalau salah satu hilang nggak bisa disebut iman. Apa? Tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Jadi hatinya meyakini, lisannya mengikrarkan, lalu mengamalkan, itu baru disebut iman. Ada, itu mah bukan seruan buat saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika ketemu dengan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ada kayaknya saya mah belum gitu. Jangan pernah berpikir begitu. Kenapa? Karena itu syarat supaya kita bisa masuk surga itu ada iman dalam hati kita. Kalau kita nggak ada iman, bahaya. Nah, terus memangnya mau dipanggil dengan apa begitu ya? Kalau tidak dipanggil dengan beriman, coba ayat tentang saum gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita saum nggak? Kita saum kan? Nah, berarti kita mengakui panggilan itu untuk kita. Panggilan untuk orang yang berzakat, sholat, orang-orang yang beriman yang dipanggil gitu. Nah, maka ketika ada ayat-ayat tentang panggilan untuk orang-orang beriman,
Jangan kemudian kita pilah-pilah, yang untuk infak mah bukan saya gitu. Jangan gitu, berarti itu juga buat kita. Ini menolong agama Allah mah buat orang-orang yang bisa nolong agama Allah. Bukan, sama aja semuanya. Itu berarti buat kita. Nah maka lihat polanya, kerjakan dulu. Nabi juga bilang begitu. Kalau kamu mau ditolong Allah, tolong orang lain. Kalau kamu mau hidupmu dimudahkan, mudahkan urusan orang lain. Kalau kamu mau dibantu dari kesulitan di dunia, plus bonusnya di akhirat, mudahkan, ringankan kesulitan orang lain, saudaramu di dunia ini. Tuh, rumus-rumusnya itu. Kerjakan dulu, baru kemudian kita dapat. Nah, itu kenali polanya. Tuh ya. Nah, insya Allah. Itu yang pertama. Terus kita yang